hanya Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh berada kembali di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, untuk kesehatan dan setiap pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, ampuni kesadaran dosa kami Tuhan, baik yang sengaja atau tidak kami sengaja Tuhan, melalui perbuatan kami, perkataan kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kami mau mengucap syukur senantiasa Tuhan, kami mau menyembah lagi, kami mau memuji lagi, memuliakan nama-Mu lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pujian kami, penyembahan kami akan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani pagi ini Tuhan, biarkanlah mereka boleh melayani dengan penuh excellence semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa iblis, roh apapun yang tidak berasal daripada Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan Yesus, memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami pancurkan, kami usir. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bertahta penuh di tempat ini, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap ruangan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Jumat kita masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Kita berikan nyanyian pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Untuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
hanya ada satu nama yang berkuasa. Nama siapa? Hanya Yesus yang maha kuasa dan maha mulia. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Musik memuji Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya. Apapun persoalan hidup kita, jangan takut, jangan gentar. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Amin. Sekalipun ku berjalan, sekalipun
yakin Tuhan bersama saudara. Dia serukan haleluya. Terima kasih, sama seperti Engkau juga bersama kami pada ibadah hari ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami mendengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih tersebut, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Selamat menyaksikan yang melihat melalui YouTube maupun First Media. Tuhan Yesus memberkati. Judul khotbah hari ini luar biasa menarik ya. Mari kita baca bersama-sama di depan. Success and Happiness, yang artinya sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Banyak orang yang sukses tetapi tidak bahagia. Banyak itu ya. Entah dia keluarganya, porak-poranda dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara di dalam Tuhan, Bapa itu ingin supaya setiap anak-anaknya bukan hanya sukses tetapi juga bahagia. Haleluya. Katakan bersama, sukses dan bahagia. Lebih keras lagi, itu bagianku. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Saudara, untuk mencapai kesuksesan, jangan bilang bahagia dulu, itu mesti punya prioritas yang benar. Ada sebuah cerita, satu kali ada menghadapi tanggal yang luar biasa, diadakan lomba hias kereta dan kuda, bukan sepeda antik, bukan ya, kereta dan kuda. Menghias kereta dan kuda. Ada seorang yang senang dan ingin menang. Dia lalu mempersiapkan keretanya itu dengan sebaik-baiknya. Bannya dicat, dihias dan sebagainya ya. Akhirnya tibalah waktu lomba itu dan dia rasa yakin dia menang, apalagi dia melihat saingan-saingannya itu, wah jelek-jelek keretanya, aku punya paling bagus. Begitu mau mulai jalan, kudanya itu sengklek kakinya, jatuh dan tidak mau berdiri. Kenapa? Kenapa saudara? Karena dia selama ini fokus sama keretanya, kudanya nggak diurus, dia bingung menghias keretanya sampai kudanya lupa dikasih makan. Akhirnya pada saat hari lomba, kudanya nggak mau apa-apa, lemes. Bisa menang saudara? Tentunya nggak bisa. Karena itu untuk mencapai kesuksesan, saudara mesti fokus ya. 2 hari lalu ada meeting lewat Zoom antara dosen-dosen pembimbing dengan mahasiswa yang akan ujian tesis di STTI bulan depan, pertengahan. Ada banyak ngomong, saya sudah mulai bab 4 ya. Lalu saya berkata, waktu ujian proposal itu kamu bab 1 sampai bab 3. Itu bulan November, Desember. Kalau sekarang kamu baru bilang bab 4 kita sudah di tengah dan lain sebagainya, berarti selama beberapa bulan ini, hampir setengah tahun kamu tidak mengerjakan apa-apa. Kalau tidak fokus, saya tidak akan menyetujui tesismu untuk diuji. Fokus itu kata yang penting. Katakan bersama-sama, fokus. Colek kiri kanan saudara, katakan fokus. Fokus sama yang khotbah, begitu ya. Haleluya. Saudara, ada sebuah pepatah
yang ditulis oleh Stephen R. Covey yang mengatakan the main thing is to keep the main thing the main thing. Ya, saya ulangi. The main thing is to keep the main thing the main thing. Apa itu kok main thing 3 kali? Yang paling utama adalah menjaga yang utama itu tetap menjadi yang utama. Kalau udah ngerti nggak apa-apa ya. Nanti saudara bisa mengerti waktu melihat rekaman YouTube-nya. Jadi yang paling utama adalah menjaga yang utama itu tetap yang utama. Alkitab juga sudah menuliskan saudara ya, bahwa dalam segala sesuatu itu kita harus mendahulukan Tuhan Yesus. Oke, mari kita periksa prioritas apa yang bisa saudara dapatkan atau saudara lakukan supaya bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Hanya ada 3 prioritas. Prioritas yang pertama kita katakan bersama, nomor 1kan Tuhan dalam hidup saya. 2, 3. Nomor 1kan Tuhan dalam hidup saya. Mari saudara buka Alkitab saudara, atau pagi ini HP suci begitu katanya orang ya. Dan kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33. Sudah? 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Lihat ya, bahasa Inggris dengan jelas mengatakan, but seek first. Seek first. Yang pertama, cari the kingdom of God and His dan lain sebagainya. Yang pertama, cari dulu kerajaan Allah, tidak lalu maka semua akan ditambahkan, tidak. Tapi ada kata dan kebenarannya. Karena banyak anak Tuhan, saya berdoa supaya yang melihat tidak tergolong seperti ini ya. Memang mencari kerajaan Allah tetapi tidak dengan kebenarannya. Mencari Tuhan karena ingin dapat berkatnya. Mencari Tuhan karena ingin dapat jodoh yang baik. Mencari Tuhan karena ingin masuk university yang baik. Mencari Tuhan supaya hidupnya enak. Itu tidak benar. Apakah kalau mencari Tuhan tidak mendapatkan yang saya sebutkan di atas? Loh, ayat itu berkata semuanya akan ditambahkan kalau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita cari kerajaan Allah, cari Tuhan dengan benar dan kebenarannya kita lakukan, yang tadi saya sebutkan dan lain-lain sebagainya itu akan ditambahkan. Yang yakin katakan amin. Apa arti kata ditambahkan? Bonus. Saudara, kalau beli barang, yang utama barangnya atau bonusnya? Ya, kalau nanti beli sepeda motor ini dapat bonus helm dan jaket. Fokusnya kita kemana? Ke sepeda motornya atau ke helm dan jaketnya? Hah? Kalau saudara fokusnya kepada jaket dan helmnya, alangkah TOLOL saudara. Terserah motornya kondisinya baru tapi gimana, ada loh motor-motor baru yang cacat juga ada, mobil juga ada. Fokusnya ya ke motor atau mobilnya itu, bukan ke helm dan jaketnya. Demikian juga dengan kita. Fokusnya kemana? Sukses, kaya, diberkati, sehat, jodoh yang baik dan lain sebagainya. Atau ke Tuhannya. Kalau saudara fokusnya selalu ke Tuhan, yang lain itu pasti Tuhan kasih bonus. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum
peristiwa turbulensi, Singapore Airlines membuat sejarah, satu-satunya perusahaan di dunia yang memberikan gaji 8 kali lipat kepada karyawannya. Karena apa? Ini baru bulan lalu mereka bagikan. Karena apa? Profitnya mereka luar biasa. Dan Singapore Airlines adalah the best airlines in the world. Sudah digeser Emirat, sudah diganti. Dan Changi the best airport in the world. Ya, saya di Netflix saya melihat tayangan. Kenapa Changi itu bisa menjadi the best airport in the world? Wah, luar biasa. Padahal mereka negaranya kecil. Mereka membayarkan bonus 8 kali lipat gaji. Nah, sekarang sudah sedang tutup mata, pikirkan gaji sudah berapa dan dikali 8. Lumayan itu saudara. Tidak ada sejarah di dunia perusahaan seperti itu. Ya, perusahaan Singapore Airlines yang di dunia saja bisa ngasih gitu. Yang di atas tuh yang punya semuanya. Yang di atas yang punya semuanya. Dia tidak hanya kasih saudara 8 kali lipat. Dia janjikan kekekalan dan kemuliaan kepada saudara. Ya, makanya cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Yang pertama nomor satukan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, saya bacakan dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi Alkitab yang berpuluh ribu ayat ini dibuka dengan kata pada mulanya Allah, titik. Menciptakan langit dan bumi, tapi saya ambil kata depannya pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Apa artinya bagi kita? Bangun tidur pada mulanya Allah. Haleluya. Mau bekerja pada mulanya Allah. Mau pergi pada mulanya Allah. Mau makan pada mulanya Allah. Orang-orang yang berniat jahat yang saudara tidak tahu memberikan racun atau apa dalam makanan yang akan saudara makan, itu enggak mempan. Jangan bilang racun, ya mungkin sudah diludahi makanannya dan sebagainya. Kalau semuanya pada mulanya Allah, pada mulanya Allah, pada mulanya Allah, artinya apa? Untuk segala sesuatu awali dengan Tuhan. Bangun tidur dengan Tuhan, mau bekerja, mau pergi, mau makan, mau apapun, termasuk mau tidur. Loh, maaf ya, turut berduka cita Pak Robi, keponaannya, itu temannya Gideon Gede, meninggal, usia berapa? 43, masih muda. Kenapa? Serangan jantung. Ya. Jadi malam itu dia serangan jantung, ini menurut saya loh ya, maaf kalau salah. Dia mau bangunin istrinya, istrinya mungkin lagi ngorok, tidak menolong, dia berangkat saudara. Karena tempat yang paling berbahaya di dunia ini adalah apa saudara? Tempat tidur. Kok gitu Pak? Loh. Persentase terbanyak orang meninggal di mana? Kasih tahu kiri kananmu, kasih tahu. Tempat tidurmu tuh berbahaya loh. Ya kan? Paling banyak orang meninggal di tempat tidur. Ya, kalau kita mau tidur, ingat pada mulanya Allah, bukan pada mulanya drakor. Pada mulanya Allah kita berdoa, Tuhan, terima kasih hari ini aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Nanti kalau sudah meninggal, Tuhan bilang, oh kamu sudah menyerahkan hidupku ke tanganku, marilah kamu ada di sebelahnya Abraham, bukan di pangkuan Abraham, kasihan Abrahamnya, mangku banyak orang. Ya, Kejadian 1 ayat 1 dibuka, Alkitab dibuka pada mulanya Allah. Jadi Tuhan itu saudara harus prioritaskan. Yang yakin katakan haleluya. Ya. Ini kisah nyata di Surabaya. Semoga saya tidak salah cerita. Ada seorang keluarga Kristen yang cukup diberkati Tuhan.
dia punya seorang ART. ART itu istilah sekarang untuk asisten rumah tangga. ART ini dari agama lain, ya, dia bekerja di sana dan selama dia bekerja di sana dia merasa enak. Kok tumben bos saya ini baik. Nah, saya memberi nasihat buat saudara yang punya ART di sini. ART-mu harus juga seperti itu. Saya kok merasa enak kerja di sini sebab saudara ini anak Tuhan. Lihat kiri kanan bilang, kasih tahu, saya nggak punya ART. Ya, kemudian akrab dengan nyonyanya. Nyonya ini baik, kan dia anak Tuhan dan pelayan di sebuah gereja. Dia ngomong sama nyonyanya, Nyonya, saya boleh nggak sekali waktu ikut nyonya ke gereja? Waduh, nyonyanya dengar ini, seneng dia. Nah, ini juga saya kasih nasihat. Saudara-saudara di sini nyonya-nyonya yang punya ART, kalau ART-nya satu kali ngomong, Nyonya, boleh nggak saya ikut ke gereja? Jangan, saya bilang, jangan, kamu membuat malu saya nanti. Jangan begitu, saudara. Senang, oh ayo, siap. Minggu diajak ke gereja. Beberapa kali ke gereja, dia senang. Kenapa? Kalau di gereja dia dengar pujian, apalagi WL-nya ganteng, cantik, ya, dengan berbagai size body, dia senang. Diberkati dengan firman Tuhannya. Dia bertobat, saudara. Dia dibaptis. Yang luar biasa, ART-nya ini jadi pelayan di gereja. Apa yang dia bisa, dia lakukan untuk melayani Tuhan, luar biasa. Lewat berapa saat, lagi ngomong-ngomong ART-nya sama nyonyanya, Nyonya, maaf loh saya ngomong, saya malu nih. Ya ngomong aja. Saya tuh kepingin nanti satu kali seperti Nyonya. Maksudnya, saya melihat kehidupan Nyonya ini enak, rumah tangganya damai. Maaf ya Nyonya, Nyonya kaya, ya enak hidupnya. Nyonyanya bilang gini, oh itu gampang, kamu berdoa saja sama Tuhan. Dan sejak malam itu dia berdoa, doanya kan lucu ya, supaya dia satu kali kaya, bahagia, damai, ya lucu kan doanya, bisa melayani Tuhan. Saudara ingat ya, setiap kali mulut ini bicara ngomong sama Bapa di surga, itu sudah ada alat perekam. Kalau memang waktunya Tuhan dan doa itu berkenan di hadapan Tuhan, tinggal tunggu waktu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah jalan sekian waktu, satu kali ada acara ulang tahun di rumah keluarga tersebut. Ya foto-foto terakhir, sesi foto bersama. ART-nya itu disuruh gendong anak adiknya nyonyanya ini, ya masih bayi. Bukan yang itu, yang bayinya itu bukan itu bukan bayi lagi itu. Disuruh gendong, ayo diajak foto, karena gendong anak adiknya ikut di foto, jebret. Fotonya bagus karena ini foto keluarga besar. Fotonya jadi, dikirimlah file-filenya ke masing-masing saudaranya. Nyonyanya ini punya seorang kakak tinggal di Amsterdam, Belanda. Dikirimi juga, karena dia enggak bisa datang, kirim dong, ya kirim. Kakaknya senang, ya ini foto lengkap ini, adik-adiknya ada semua sama ipar-iparnya, sama anak-anaknya, ponaan-ponaannya. Dicetak gede, ditaruh di ruang tamunya di Belanda. Kakaknya yang di Belanda ini, ya punya teman. Ya orang kan punya teman ya. Ada satu teman baiknya, satu kali datang ke rumahnya. Dia melihat, wah ini ngomong bahasa Belanda ya. Holland Bakery. Nah itu artinya foto baru. Nah itu artinya ya saudara, saya ajari saudara bahasa Belanda ini. Apa foto baru bahasa Belandanya apa? Ya Holland, bukan bakery. Kalau bakery bahasa Inggris, Holland Bakery. Ya gitu ya, agak lain sih. Ini namanya bahasa Belanda artinya apa? Foto baru.
Oh iya, ya dia lihat mata orang Belanda ini tertuju kepada satu orang perempuan. Siapa? ART itu. Dia tertarik. Terus dia ngomong sama temannya, Menir. Kamu jangan ketawa loh, aku kan pagi ini nggak ada makan keju. Jadi bahasa Belanda saya hilang semua. Ya udah, kalau sudah ketawa saya ganti, Nyonya Menir. Nah dia kan ngomong sama nyonyanya, nyonya kan Nyonya Menir berarti. Ini siapa? Yang KKN di Belanda tuh ngeliatin, siapa ya ini ya? Ini kok bukan keluargaku ya? Saya kok enggak punya keluarga kayak begini. Yang lain putih-putih kok dia agak sedikit sawo matang. Siapa? Oh nanti saya tanyakan adik saya. Dia WA adiknya. Siapa? Yang mana sih? Yang lagi gendong anak kecil, yang pokoknya lain dah. Aku enggak pernah lihat di dalam keluarga kita. Dia bilang, oh itu ART saya. Lu kok bisa foto bareng? Oh dia sudah kita anggap keluarga sudah baik. Dan kebetulan dia gendong anaknya adik saya. Oh iya. Bulenya terus bilang, boleh tahu nama dan nomor HP-nya? Ya. Setahun kemudian orang bule Belanda itu datang ke Surabaya, ART-nya dilamar. ART-nya pindah ke Belanda. 3 tahun kemudian, ART yang sudah jadi Nyonya Menir ini, dia kirim tiket 2 untuk bekas tuan dan nyonyanya. Hasil kerjanya dia. Datang nyonya ke Belanda, dia bilang, Nyonya, Tuhan itu luar biasa. Doa saya yang kelihatannya lucu, Tuhan jawab sekarang. Karena suaminya duda keren, duren, kaya, di Belanda lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk nama Tuhan. Haleluya. Semoga cerita saya tidak meninabobokan saudara-saudara yang belum menikah. Dan yang kedua saran saya, sering-seringlah saudara ikut foto bersama. Bu, anakmu tuh wis mau kawin, kok pikirannya mau kawin lagi loh Bu? Sampai mana tadi? Saya langsung ngeblank saudara ya. Mari kita buka dari 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan memberikan satu contoh yang jelas sekali. Tolong dibacakan. 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Garis bawahi kalau sudah bawa Alkitab konvensional, kalau membawa HP suci kasih garis begini ya. Usia, namanya ini usia, umur 16 tahun dia jadi raja. Berapa tahun dia jadi raja di Yerusalem? 52 tahun. Dikatakan dalam ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tadi Matius 6:33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini ayat yang keempat mengatakan usia melakukan apa yang benar. Akibatnya ayat yang kelima, garis bawahi, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia, Tuhan akan membuat segala usaha saudara berhasil. Haleluya. Tapi hati-hati, karena jebakan yang paling berbahaya bukan pada saat saudara lagi susah,
Kalau saudara lagi susah, saudara akan cari Tuhan. Jebakan iblis yang paling berbahaya itu kalau saudara sudah sukses. Yang orang bilang itu ada di comfort zone, zona nyaman. Kenapa? Coba saudara lihat sekarang. Masih di pasal yang sama, ayat 16 dan 19. Ayat 16 dan 19. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Ya. Amin. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, aman, nyaman, comfort zone, dikatakan garis bawahi menjadi tinggi hati. Ya, tadi ayat 4 melakukan apa yang benar, akibatnya apa? Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Nanti sampai rumah, saudara garis bawahi ayat-ayat itu supaya Alkitab saudara tandanya. Sehingga waktu saudara membaca, itu mengingatkan saudara. Kalau mau menjadi berhasil, lakukan apa yang benar. Sebaliknya, 16, tinggi hati, akibatnya ayat 19. Timbullah penyakit kusta pada dahinya. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Uzia? Dia adalah seorang raja yang mau menjadi imam. Raja dan nabi boleh. Siapa? Contohnya Daud. Daud seorang raja, dia juga disebut Nabi Daud. Dia menulis banyak syair-syair Ibrani. Tetapi tidak boleh seorang menjadi raja dan imam. Siapa imam? Yang mempersembahkan korban, menyelenggarakan ibadah. Di ayat 19 mengatakan dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, dia menjadi marah. Kenapa? Itu bukan hakmu. Kamu nih raja, kamu mau jadi imam, Tuhan bisa kulek hatinya. Dia megang bokor untuk dijadikan persembahan, hatinya menjadi marah. Marahnya sama siapa? Sama imam. Kok bisa? Nah, saya kan sudah bilang hatinya dikulik-kulik sama Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan tugasmu. Saudara dalam bagian apapun pekerjaan saudara, dalam bagian apapun pelayanan saudara di gereja, lakukan pekerjaan saudara dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Jangan ngurusi orang lain. Mau tahu contoh? Saya sebut nama ya, jangan lupa sama saya. Minggu lalu saya tanya, siapa koordinator pengatur tempat duduk? Ibu Faber ini. Dia jawab saya. Saya tanya, biasanya adik-adik remaja kita tuh duduk di sana. Saya melihat kok enggak ada. Ya, saya tanya, yang nyuruh ke atas siapa? Saya, Pak. Saya bilang itu namanya excellent. Excellent itu di luar ekspektasi. Bukan dalam konotasi yang jelek. Excellent itu bukan sempurna, bukan. Ya, yang dulu pernah ikut dulu scam di Bedugul, kita kan diajar memberikan pelayanan excellent. Bukan sempurna, bukan. Di luar ekspektasi. Nah, itu di luar ekspektasi saya. Dia luar biasa. Tanpa saya suruh, dia punya inisiatif taruh anak-anak remaja di atas. Kenapa? Maaf ya, karena mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Kita kasih untuk jemaat supaya dibakar lagi oleh api Roh Kudus. Itu contoh memberikan pelayanan yang excellent, melakukan jabatan tugas pelayanannya dengan benar-benar. Tidak usah bingungi orang lain. Dia mau ambil tugasnya imam, sementara dia marah timbullah penyakit kusta. Saat itu juga Tuhan bisa kusta. Oh,
Ada banyak contoh-contoh nyata di gereja Tuhan, bukan di sini. Di Indonesia. Bagaimana Tuhan itu bisa seseorang yang hebat, kaya, tinggi, habis saat itu juga. Bagi Tuhan itu hal yang kecil. Jadi jangan sampai kita di zona nyaman, kaya, hebat, ya, lalu kita lupa sama Tuhan. Haleluya. Ingat yang pertama apa saudara? Masih ingat? Nomor satukan Tuhan. Katakan bersama, 2, 3. Nomor satukan Tuhan. Nah ini ada lagu saudara di gereja ya. Ada lagu yang pinggir-pinggir bisa melihat yang terutama dalam hidup ini. Yang bisa ikut nyanyi dengan saya. Wah dia nyanyi di gereja. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang melihat nyanyi dong. Meninggikan nama Yesus. Ya cukup ya. Di gereja dia nyanyi seperti begitu. Yang terutama meninggikan nama Yesus. Haleluya. Begitu keluar gereja sampai di rumah bukan Yesus yang ditinggikan, tapi apa yang ditinggikan? Duitnya. Coba tanya kiri kanan saudara. Kira-kira kamu seperti itu atau gimana? Kok di gerejanya yang terutama di dalam hidup ini meninggikan, memuliakan namanya. Begitu di luar yang dimuliakan mamon. Jangan seperti itu. Tetap nomor satukan Tuhan. Katakan bersama, saya menomorsatukan Tuhan. 2, 3. Ya. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Yang kedua adalah sebelum prioritas yang pertama menomorsatukan Tuhan. Kunci sukses dan bahagia. Kunci sukses yang kedua, sebelum memberi persembahan, berdamai dahulu. Ini penting saudara, karena mencapai sukses dan bahagia yang dicari oleh semua orang. Yang pertama, nomor satukan Tuhan. Kalau itu sih gampang, bisa dilakukan. Yang kedua, nah ini mungkin saudara aneh dengar ini. Sebelum memberi persembahan, berdamai dulu. Coba bacakan Matius 5, saudara buka Alkitab saudara. Yang di rumah juga. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Ya, penting loh ini. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ya kita ganti. Saudara datang ke gereja memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang pertama? Roma 12, persembahkanlah tubuh saudara. Saudara datang rapi, tidak terlambat, sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. Saudara sehat, saudara menyembah Tuhan dengan luar biasa, itu persembahan yang pertama. Persembahan yang kedua apa? Waktu saudara memuji Tuhan, gak usah bingung dengan baju saudara, dengan make up saudara, dengan apa saudara. Nyanyi puji Tuhan dengan luar biasa. Seperti minggu lalu, saya jelas-jelas Tuhan bicara sama saya, terserah orang mau bilang apa. Tuhan bicara sama saya, aku enggak kerja loh kalau kamu ruangannya seperti begini, suasananya. Makanya saya ajak saudara menyanyi lebih luar biasa. Ya, kita memuji Tuhan, itu persembahan yang kedua. Persembahan yang ketiga, fokus waktu dengar khotbah. Persembahan yang keempat apa? Kolektor nanti mempersembahkan duit saudara. Ya. Sebelum melakukan semuanya itu, dikatakan demikian. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
Dikatakan, kalau engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu dan pergi berdamai. Mungkin hal ini jarang kita dengar ya. Kalau saudara mau ke gereja, memberikan persembahan tadi sudah saya terangkan. Saudara ada selisih paham dengan saudaramu, baik itu saudara kandung, saudara dalam Tuhan. Ayo ngomong sama kiri kanan saudara, kamu saudaraku. Ya, kamu saudaraku. Ya, enggak usah dilanjutin bergandengan tangan, terus gandengan tangan enggak usah. Ya, kan di sana ada mulai gandengan, enggak usah. Damai dulu. Misalnya saudara punya salah, pikiran yang negatif atau apa, selesaikan dulu. Baru engkau memberikan persembahanmu, maka persembahanmu diterima oleh Tuhan. Kita ini mempersembahkan kan bukan kepada orang. Sudah nyanyi di sini semangat kan yang pertama bukan supaya mata saya melihat saudara menyanyi semangat, tetapi supaya yang di atas melihat saudara memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Itu yang penting, supaya malaikat Tuhan yang ada di menjaga engkau kasih laporan kepada bosnya, bos, yang aku jaga ini luar biasa, dia memuji engkau dengan luar biasa. Bukan supaya dilihat oleh kita. Main musik bukan supaya yang denger ini merasa enak, yang WL merasa nyaman, bukan. Yang pertama supaya yang di atas itu senang dan bersuka cita. Amin Yule, amin. Ya. Sebuah pepatah Turki mengatakan, 1,000 friends are too few, one enemy is one too many. Yang artinya kira-kira 1.000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Katakan bersama, 1.000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kalau saudara punya 1 musuh, gak senang sama orang itu, menjekelkan hati saudara, saudara tidak akan bisa tidur, tidak bisa makan. Kalau tidur gak bisa makan, kalau makan gak bisa tidur. Kalau gak ngerti ya wis. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjut sekarang bagian yang ketiga. Saya ingat sebuah cerita lagi, karena ini banyak cerita-cerita ya. Ini juga cerita nyata tapi saya lupa nama penyanyinya ini. Ini di luar negeri. Ada seorang perempuan yang dia ini penyanyi. Kemudian dia menikah dengan seorang guru vokal. Wih, orang-orang berkata, ini pasangan yang serasi. Yang perempuan ini penyanyi, yang suaminya guru vokal, pasti akan diperbaiki sehingga lebih luar biasa. Mengerti saudara? Ya, mereka menikah. Sekian tahun setelah menikah, orang-orang ini bingung. Loh, kok yang perempuan itu tidak mengeluarkan album lagi, tidak mengeluarkan album, tidak ada lagu yang dia nyanyikan. Loh, yang perempuan kok malah sesudah menikah tidak pernah tampil di show atau apa, kenapa? Ya kenapa itu? Mau tanya sama orangnya sungkan, ditanya juga dia tidak mau jawab dengan jujur. Gak seberapa lama suaminya ini meninggal. Terus yang perempuan ini menikah lagi. Kali ini orang mentertawakan, loh kamu gak salah pilih suami. Kenapa? Dia kali ini menikah dengan seorang tukang ledeng. Kontras, kalau dulu suaminya guru vokal, yang sekarang ini tukang ledeng. Yang mengejutkan, sejak menikah dengan tukang ledeng ini, perempuan ini mulai nyanyi lagi dan menghasilkan album dan namanya meroket lagi. Nah, saat itu dia banyak kan diwawancarai dan sebagainya. Dia membuka cerita dengan jujur. Begini loh.
Dulu suami saya itu yang pertama guru vokal. Saya kalau latihan di rumah dikritik. Nyanyi, sio, dikritik. Itu kamu pitch controlnya. Ya, nggak nyampe. Harusnya kamu mencong, duwe, gitu jadinya. Ya, setiap kali nyanyi, latihan di rumah, nggak boleh begitu. Harusnya kamu gini, itu kan ketawa Pak. Ya, pokoknya dikritik aja. Karena dia banyak dikritik, dia minder. Dia nyanyi, nggak keluar kemampuannya, sehingga dia stop. Tapi sejak saya menikah dengan tukang ledeng ini orang ngerti apa-apa saudara. Mau pitch controlnya bagus, mau falas, mau enggak, pokoknya semuanya enak. Itu yang pertama. Yang kedua, tukang ledengnya kalau kerja juga nggak bisa denger. Nyanyinya dengan jelas, kenapa? Bingung sama aliran air. Jadi dia keluar potensinya. Ya, keluar potensinya. Jadi saudara terhadap anak saudara, terhadap teman saudara di kantor, jangan suka istilah bully itu bukannya untuk di sekolah, di mana-mana itu ada yang namanya bullying. Jangan suka menekan kemampuannya mereka. Memang sih kemampuannya nggak bagus, nggak terlalu bagus, tapi jangan justru saudara ngasih tahu suaramu tuh bagus, ya, dengan bahasa yang baiklah. Coba dibagusin lagi. Saya juga akan membangun semangat paduan suara di tempat kita. Paduan suara di tempat kita ini sudah bagus. Yang setuju tepuk tangan dong. Yang aneh nih, yang keras tepuk tangannya kok anggota paduan suara, kok aneh loh. Sudah bagus, coba dibagusin lagi. Pembagian suara tuh 1, 2, 3, 4. Coba yang 2,5, 3,5 dilurusin jadi persis di suara 2. Ya. Kalau sudah dipuji, istilahnya bahasa Yunani itu dibombong. Nanti mentalnya keluar, sehingga dia waktu nyanyi bukan lagi suara 4 tapi suara 6. Oke, yang pertama untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan apa? Baca, jawab bersama. Nomor 1 kan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Sebelum memberi persembahan, berdamai dulu. Nah ini perempuan ini nggak bisa berdamai dengan suami pertama. Yang pertama, suami pertama juga nggak bisa dengar yang terlalu banyak kritik. Ya. Yang ketiga, katakan bersama, punya perencanaan yang baik. 2, 3. Punya perencanaan yang baik. Segala sesuatu tuh harus direncanakan. Seperti tadi saya singgung kan, loh kamu dari Januari sampai Mei akhir ini kok enggak bikin bab 4, belum bab 5. Bab 4 ini kan pembahasan, itu yang penting dalam skripsi atau tesis. Bab 5 kesimpulan dan saran. Berarti kamu tidak punya perencanaan yang baik. Ya. Sebagai seorang pelajar, jangan kalau besoknya mau ujian, malam ini belajar sampai pagi, minum kopi, pasang lidi, pasang weker di mana-mana, nggak bisa. Memang belajar, tapi besok waktu ujian ngantuk. Dalam bekerja, dalam semuanya. Lukas 14, buka Alkitab saudara. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya,
Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Amin. Ya. Firman Tuhan nulis loh. Jangan sudah mulai mendirikan, tidak sanggup menyelesaikan. Contoh yang gampang saja. Saya ngomong sama Pak Jarod, Pak, depan ini harus selesai, Kamis bisa enggak? Bisa katanya. Sebab Jumat gereja mau dibersihkan dan bersihkan bekas debu keramik itu paling susah. Ya Pak Cian ya. Saya kalau sekarang enggak pakai sepatu nginjek ini pasti meskipun ini sudah dipel 2 kali, bawah juga. Ternyata ada hambatan. Jadi Kamis mereka kerja sampai jam 12 malam. Menyelesaikan ini. Belum selesai. Jumat setengah hari selesai. Harus ada perencanaan. Jangan begini. Pak Jarod, ini saya mau pasang seperti ini. Tapi saya enggak ngasih tahu harus kapan selesainya. Nanti saudara beribadah hari Minggu, ini belum selesai, kan enggak enak di mata. Pasang lagi scaffolding, keluarkan lagi, bikin susah. Demikian juga minggu depan, saya beritahu, saya tanya sama Pak Santo, bos, sudah datang videotronnya? Puji Tuhan Pak, sudah di Jakarta, sekarang perjalanan ke Bali, Senin rangka bisa pasang, ada perencanaan. Saya bilang, Kamis selesai Pak ya, beres. Tukang listrik, sudah disiapkan semuanya. Kalau enggak ada perencanaan yang baik, hidup saudara ini akan amburadul. Yang setuju katakan setuju. Mau kemana? Terserah. Ada orang ke stasiun bis, stasiun kereta, ya stasiun bis, naik di bis, dihubung, duduk. Ditanya sama saya, mau kemana? Terserah. Amburadul, muter. Kan saudara ini, apalagi Fosa, pasti pengalaman kan, lihat drakor kan sering begitu. Duduk di bis, muter, karena dia patah hati. Ya kan, sering kan? Kemana saja, ditanya sama kondekturnya, ini sudah perhentian. Aku bayar lagi, bawa aku kemanapun kau pergi. Waduh. Kalau saudara melihat nanti di YouTube-nya, di setiap uang dolar, $100 US, ada yang bawa sini? Boleh jadi contoh buat saya? Yang bawa uang $100 US, bukan 100 rupiah, 100 US dollar, itu ada si botak, ya. Dia pernah ngomong, George Washington, dia ngomong begini, if you fail to plan, you are planning to fail. Bukan George Washington, Benjamin Franklin. Nanti kalau saya salah sebut, nanti malam saya didatangi sama George Washington. Benjamin Franklin, ya. Dia mengatakan, kalau saudara gagal untuk merencanakan, saudara merencanakan untuk gagal. Nggak ngerti? Saya jelaskan lagi. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau saudara gagal untuk merencanakan, saudara ini merencanakan untuk gagal. Ya. Jangan suka bicara mengalir saja Pak, ikuti kehidupan ini. Falsafah di luar tuh begitu loh. Pokoknya mengalir, hidup ini mengalir Pak. Sekolah, kawin, kerja, sukses, mati. Iya, nah semua kayak gitu, itu seenak jidatmu. Soalnya kalau mengalir saja, itu namanya hanyut. Betul toh? Adik-adik, saudara-saudara pernah enggak waktu kecil main bikin kapal dari kertas, atau kalau saya dulu senang kapal disebut kapal klutuk. Pernah? Sudah tahu kapal klutuk? Di Sumba enggak ada. Karena di Sumba itu kapal jet stream ya. Pak Tian tahu kapal klutuk itu? Ya, enak. Kasih minyak tanah, ada sumbernya dinyalakan dia. Kenapa disebut klutuk? Karena dia bunyi tok. Nah, bukan. Klutuk. Dia jalan.
Coba ini ada aliran sungai, taruh dia di situ. Tidak lama dia ngikuti terus. Hilang. Apa artinya? Hanyut. Kasih nasihat kiri kanan, saudara. Colek, kasih tahu yang betul. Jangan bilang mengalir saja. Harus punya visi. Rencanakan dengan yang baik. Kisah nyata terakhir yang akan saya ceritakan. Satu kali di sebuah desa di England, Inggris, ada seorang petani yang miskin ya, petani, dia orang miskin. Petani ini dengar ada suara sayup-sayup kayak ada anak yang help me, help, help, yang artinya itu tolong, 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 ya. Dia cari suara itu, petani. Wih, dia dapatkan ada seorang anak yang hampir mati diisep rawa. Rawa itu semakin bergerak, semakin sudah diisep. Di rawa-rawa dia udah mau mati. Lalu petani berjuang, ditolong. Selamat anak itu. Ternyata ini adalah anak seorang bangsawan. Di Inggris itu bangsawan, ya punya gelar Sir lah atau Lord begitu, bukan Lord Tuhan. Ketemu sama bapaknya anak ini, bapaknya terima kasih sekali sama petaninya. Terima kasih ya sudah menolong anak saya, ini saya kasihkan. Waduh, dikasih emas banyak saudara. Petaninya ini bilang ini, maaf Pak, bukannya saya sombong, tapi saya punya prinsip, bagi saya menolong itu adalah kewajiban, bukan untuk mendapatkan upah. Wih, luar biasa. Terus bangsawannya itu bilang, oke, tapi tetap saya mau memberi sesuatu, begini saja. Kamu punya anak? Ya. Laki? Iya. Silakan dia sekolah kemanapun sampai dia lulus, saya akan biayai. Oke, kalau itu oke. Karena dia tidak berpendidikan, kalau anaknya tidak sekolah nanti akan sama seperti dia juga jadi petani lagi. Ya, oke. Akhirnya anak ini dibiayai sekolah dan memang anak ini cerdas. Sampai dia menjadi seorang dokter. Kalau saudara ingat namanya, anak ini, anak petani miskin adalah Alexander Fleming. Ya, gak usah buka Google, gak usah buka handphone saudara. Alexander Fleming ini dia menjadi dokter dan dia mengadakan penelitian, menemukan sebuah obat yang sampai sekarang obat ini legend dan saudara pakai. Terus anaknya bangsawan ini gimana? Yang hampir mati tenggelam. Oh, dia juga sukses naik sekolah hebat. Satu kali anaknya ini sakit. Sudah gede ya, sakit. Cari pengobatan di mana-mana, di bangsawan, bapaknya orang kaya. Tak bisa-bisa mau mati loh. Akhirnya, ini kan berteman ya, Alexander Fleming sama anak itu berteman. Dikasih obat yang dia ciptakan, yang namanya penisilin. Jadi yang menemukan penisilin itu siapa saudara? Alexander Tangmao. Anak ini sembuh. Ya, tahu saudara siapa nama anak bangsawan itu yang mau mati? Winston Churchill. Yang akhirnya menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal. Churchill ini terlibat dalam PD, Perang Dunia Kedua, waktu dia melawan Nazi Jerman. Menabur kebaikan dan punya perencanaan yang baik. Ini bicara dua hal. Ayah si petani yang miskin ini dia menabur kebaikan. Dia tidak mementingkan untuk dirinya emas yang banyak, dia pikirkan untuk anaknya. Dan yang kedua, dia punya perencanaan. Anaknya ini mau masuk sekolah apa? Dia punya perencanaan,
oh kalau ada sekolah dibiayai untuk anak saya, it's okay. Mungkin itu yang ada dalam hatinya, tapi dia tidak mampu melaksanakan karena dia seorang petani yang miskin. Begitu ada tawaran, dia ambil. Sebaliknya, yang bangsawan ini juga merencanakan yang baik. Kalau dia memberikan emas, itu namanya memberikan ikan. Kalau dia membiayai, itu namanya memberikan apa? Umpan dan kail. Jadi nyambung. Perencanaan yang baik, dua sisi. Siapa yang tidak kenal Sir Winston Churchill? Siapa yang tidak mengenal Dr. Alexander Fleming? Itu ditulis dalam sejarah. Kalau sekarang nggak ada penisilin, banyak orang yang mati operasi, semua kan perlu penisilin. Ini luar biasa. Saudara, dalam status saya yang bisa saudara baca mungkin sampai saat ini mungkin belum hilang ya. Kalau nggak salah omongannya begini, bunyinya begini, positions ya are temporary. Posisi itu temporary, sementara. Sekarang dia bisa menjadi menteri. Tahun depan belum tentu dia menjadi menteri. Sekarang dia menjadi presiden. Tahun depan belum tentu menjadi presiden. Ranks and titles are limited. Ranking satu dunia, Novak Djokovic sudah ganti ya Pak David, Jannik Sinner sekarang. Sebelumnya dia digeser sama Alcaraz Garcia. Dulu Novak Djokovic. Dulu orang mengagung-agungkan ranking 1 Formula One. Oh siapa ndak kenal Michael Schumacher, sekarang sekarat ya. And titles are limited. Mau seberapa banyak titelnya orang? Limited. But the way you treat people will always be remembered. Cara saudara memperlakukan orang itu yang akan selalu diingat. Haleluya. Tabur kebaikan. Colek kiri kanan saudara. Tabur kebaikan. Omong lagi lebih mantap khususnya kepada saya. Kapan hari waktu Kersel awal tahun saudara saya suruh bikin yang namanya goal setting, mencontoh dari Hagai. Hidup itu harus punya tujuan. Apa tujuan hidup saudara? Iya. Di sini dituliskan set goal, tentukan goal. Goal setting untuk pendidikan, ya yang masih sekolah. Menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Atau yang sudah sekarang saudara tidak sekolah. Apa untuk pengetahuan? Gampang. Membaca buku paling tidak 1 tahun 1 buku. Buku apa yang kita baca dan harus saya baca habis tahun ini? Apa saudara? Selayang Pandang? Tidak baca berarti, beli tapi tidak baca. Buku yang harus saya baca adalah Selayang Pandang Nabi Elia. Buku saya ini sudah habis hampir 500 saudara ya. Ada yang sudah sampai di Malaysia bukunya itu. Ada di Jakarta Pak Anton kasih pendeta di Surabaya, di mana-mana tersebar ya. Dan banyak yang WA karena kan ada nomornya di situ. Kapan Pak bikin buku lagi? Saya bilang tunggu Tuhan datang. Make plan, set goal, make plan yang kedua. Pertama tentukan goalmu, goal setting. Kesehatan, saya mau olahraga seminggu sekali. Enggak apa-apa daripada enggak olahraga. Ya. Kesehatan, saya mau menjaga kolesterol saya dengan memperbanyak makan udang misalnya ya. Dan babi guling, jangan lupa itu. Pandegi masih enak itu saudara ya. Make plan, bikin rencana. Get to work. Lakukan, stick to it. Tetap konsisten, reach goal, dapat goalnya. Sepak bola kan begitu. Kenapa Bali United kalah? Karena berkelahi. Ya kan, pemainnya berkelahi ribut. Jadi get to work-nya oke, stick to it, enggak konstan.
Nggak dapat golnya, malah kebobolan. Gimana goal setting saudara? Wah baru ingat, oh iya saya ada tulis di rumah itu Pak. Bahkan saya ukir di tembok rumah saya, ya baca, lakuin. Sekali lagi saya menyitir perkataan Martin Luther King. Banyak bahasa Inggrisnya ya. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Intinya Martin Luther yang orang negro ini berkata, dia punya mimpi. I have a dream. Bahwa semua orang itu diciptakan setara. Tidak ada kulit putih, kulit hitam. Mimpinya itu terwujud bukan pada saat itu, tapi berpuluh-puluh tahun kemudian. Di mana Barack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Luar biasa. Jadi saya juga mesti punya have a dream. Satu kali kita akan kaget tersentak. Julius Samuel Lehat menjadi presiden Republik Rakyat Cina yang pertama dari Indonesia. Luar biasa ya. Saudara harus punya mimpi dan melakukan itu, punya perencanaan. Itulah 3 kunci sukses dan bahagia. Yang mau sukses dan bahagia katakan, saya orangnya. Lakukan 3 hal itu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ini birama saya. Ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Ikut nyanyi. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan dengan hatimu, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Yang keras, haleluya. Sebab Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Angkat kedua tanganmu, serukan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tuhan yang mari serukan. Tangan-Mu yang pegang, tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang, serukan tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan, sungguh tangan-Mu yang berikan kekuatan atas kehidupan kami.
Terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada hari ini. Biar nasihat memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Bahwa dengan kekuatan kami tidak sanggup. Kami butuh Engkau Tuhan. Biar Engkau menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami. Engkau menjadi yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang luar biasa. Biar kami tetap terus berjalan berdasarkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak berjalan dengan kekuatan kami, dengan pemikiran kami, dengan kehebatan kami. Tapi kami berjalan dengan kekuatan firman-Mu. Itu yang memberikan kemampuan bagi kehidupan kami. Terima kasih, berikan kami juga untuk kerendahan hati Tuhan, bahwa apa yang kami dapat, kami terima, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman buat kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupannya, rumah tangga, pelayanannya, di mana dan kemanapun hamba-Mu pergi. Kami percaya Tuhan memakai dia dengan ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan kesetiaan mereka terhadap perkara yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, ingatlah pesan firman Tuhan. Kalau engkau mau sukses dan bahagia dalam kehidupan ini, ada 3 hal yang perlu engkau perhatikan. Terima kasih, kita harus selalu memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang lain. Berdamai dulu dengan saudaramu sebelum memberikan segala macam persembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, punyailah perencanaan dalam setiap aspek hidup saudara. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku